Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal-awal kajian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita telah memasuki bab yang ke-8 dari 67 bab yang disusun oleh penulis dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Bab yang diberikan judul oleh beliau Babun ma ja'a fir ruqa' wat tamaim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat dan juga para tabi'in, dari hadis-hadis dan athar-athar yang menjelaskan akan larangan ruqyah dan tamaim atau jimat. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab yang ke-8 ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah pengertian ruqyah, pembagian dan hukumnya. Poin yang ketiga pengertian tamimah, pembagian dan hukumnya. Dan poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya hakikat dari bab ini, yaitu bab yang ke-8 yang menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah, adalah bab yang menyempurnakan bab yang sebelumnya. Pada bab sebelumnya, itu bab yang ke-7, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan salah satu dari bentuk tamimah, yaitu tamimah yang berasal dari selain Al-Quran, seperti gelang ataupun benang ataupun yang semisalnya. Adapun bab ini yang menyempurnakan bab sebelumnya, ini pun menjelaskan jenis tamimah yang lainnya, yaitu tamimah atau jimat yang berasal dari Al-Quran, dan juga menjelaskan tentang ruqyah. Ya, ini di antara hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang harus kita camkan pada bab sebelumnya, Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau menegaskan, menjelaskan akan hukumnya secara tegas. Babun minasyirki, bab termasuk dari kesyirikan, memakai gelang atau benang ataupun yang semisalnya. Akan tetapi pada bab yang ke-8 ini, beliau tidak menjelaskan, tidak menampakkan, tidak menyebutkan apa hukum ruqyah dan tamimah. Beliau mengatakan, memberikan judul bab yang ke-8 ini, Babu ma ja'a fir ruqa' wat tamaim. Jadi beliau tidak mengatakan babun minasyirki ar-ruqa' at-tamaim. Beda dengan bab yang ke-7. Kenapa di sini Syekh Muhammad At-Tamimi tidak menampakkan dengan jelas akan hukum ruqyah dan tamimah? Oh, ternyata di sana ada ruqyah yang ruqyah ini disyariatkan, dan juga ada ruqyah yang dilarang.
Begitu pula dengan tamaim atau tamimah atau jimat. Di sana ada tamimah atau jimat yang para ulama sepakat akan keharamannya, bahkan termasuk dari kesyirikan, yaitu jimat yang berasal dari selain Al-Quran. Adapun tamimah atau jimat yang berasal dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah yang ditulis di selembar kertas misalnya, kemudian dijadikan jimat, maka ini ulama khilaf. Ada yang membolehkan dan ada yang tetap mengharamkan karena keumuman dalil. Maka dari sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ini menunjukkan dakiknya, jelinya pemahaman Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan bentuk waronya beliau tidak memastikan dari hukum apa yang akan beliau jelaskan pada bab yang ke-8 ini. Beliau hanya membawakan dalil-dalilnya, ya, yang ini memberikan suatu faedah pembelajaran bagi talabatul ilmi untuk beristinbat kira-kira dari dalil-dalil yang ada, apa sih hukum ruqyah dan tamimah. Sehingga di sini banyak, ya, di dalam bab-bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, apabila ada suatu perkara yang hukumnya ditafsil, ada perinciannya, atau hukumnya muhtamal, bisa hukumnya A, bisa hukumnya B, maka biasanya beliau tidak menyebutkan atau tidak memastikan hukum terkait dengan perkara tersebut. Dan selayaknya kita bagi seorang thalabul ilmi pun, ya, beramal seperti apa yang beliau lakukan. Apabila kita tidak mengetahui suatu hukum, maka tidak boleh bagi kita untuk memastikan hukum tersebut sampai ada dalil yang tegas yang datang pada diri kita. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian ruqyah, pembagian dan hukumnya. Ar-ruqa jam'u min ruqyah. Ruqa di sini adalah bentuk jama' dari ruqyah. Wa hiya al-azaim wal qiraah, yaitu mantra-mantra atau bacaan-bacaan. Ini secara bahasa. Dan hakikat dari ruqyah adalah doa-doa dan lafaz-lafaz tuqra'u alal insan, yang doa-doa ini, yang lafaz-lafaz ini dibacakan atas seseorang, tentunya seseorang yang menderita suatu penyakit, ya, tujuannya liraf'il dhari anhu. Tujuannya adalah untuk mengangkat musibah atau mengangkat penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Intinya ruqyah ini adalah suatu bentuk pengobatan. Salah satu sebab yang Allah jadikan sebagai bentuk pengobatan untuk mengobati suatu penyakit, baik penyakit yang terkait dengan badan ataupun penyakit yang memang memberikan pengaruh pada ruh jiwa seseorang, dengan cara membacakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit tersebut. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, ya, tatkala kita menentukan bahwasanya sesuatu itu adalah sebagai sebab, maka harus berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, ataupun terbukti secara qadari. Adapun ruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit ini berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa yang dikandung dalam Al-Quran yang dia bisa mengobati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah kita jelaskan, obat di sini obat yang terkait dengan hati dari keraguan-keraguan, ya, kemunafikan dan yang semisalnya, dan juga bisa digunakan sebagai obat untuk badan yang dia tertimpa suatu penyakit. Jadi ini pengertian dari ruqyah. Hakikatnya ruqyah ini adalah suatu bentuk pengobatan dengan membacakan doa-doa atau ayat-ayat yang dibacakan kepada orang yang sakit, yang tujuannya adalah untuk mengangkat suatu penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian ruqyah dan hukumnya. Bab yang ke-8 ini dibuat atau dimasukkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, itu Kitabut Tauhid. Salah satunya adalah untuk menjelaskan hukum ruqyah. Dan datang dalil
ada di sana dalil yang melarang ruqyah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala sirkun." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah ini adalah kesyirikan. Tapi datang pula dalil yang lainnya yang menunjukkan akan bolehnya ruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dirinya sendiri. Bahkan beliau pun pernah meruqyah orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh orang lain. Jadi beliau pernah meruqyah dirinya sendiri, kemudian beliau pun pernah meruqyah orang lain, bahkan orang lain pernah meruqyah diri beliau. Malaikat Jibril alaihissalam, begitu pula Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum ruqyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam yakun fi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidak mengapa meruqyah dengan catatan ma lam yakun fi syirkun. Dengan catatan di dalam ruqyah tersebut tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya ruqyah tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyatun masru'iyyatun, ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan. Bagaimana patokan atau kaidah ruqyah itu disyariatkan? Yaitu ruqyah yang dia harus terkumpul 3 syarat. Jadi ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang terkumpul 3 syarat. Yang pertama, antakuna bil Qur'an aw bis sunnah aw bi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu meruqyah dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, atau dengan doa-doa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai wasilah, sebagai tawasul di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ini yang pertama. Meruqyah dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, antakunu bil kalami al-arabi, ay bil lisanin arabiyyin ma'lumin al-ma'na. Dengan menggunakan bahasa Arab, lisan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ini syarat yang kedua, itu dengan menggunakan bahasa Arab yang memang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga yang sangat penting, yaitu orang yang meruqyah ataupun orang yang diruqyah. Jadi orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah, dia harus kedua-duanya meyakini bahwasanya annaha sababun, bahwasanya ruqyah itu hanyalah sebab. Ya, ruqyah itu hanyalah sebab, ya, dan tidaklah ruqyah itu dapat berpengaruh kecuali dengan takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia meyakini ruqyah tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Ini 3 syarat yang harus terkumpul di dalam ruqyah yang syar'i ala qaulin atau suatu pendapat. Dalam artian syarat yang kedua, kalau syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, orang yang meruqyah atau yang diruqyah harus meyakini ruqyah ini adalah sebab, dan dia harus meyakini ruqyah ini tidaklah berpengaruh kecuali dengan takdir Allah. Ini sepakat ulama. Adapun syarat yang pertama dan yang kedua, apakah ruqyah itu harus dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an As-Sunnah? Boleh enggak doa yang dia tidak berasal dari Al-Qur'an As-Sunnah, kita buat sendiri doanya? Kemudian yang kedua, boleh enggak dengan selain bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia misalnya atau bahasa yang lainnya, yang penting dipahami maknanya dan tidak ada unsur kesyirikan? Maka ulama khilaf. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharuskan, harus 3 perkara ini. Harus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kemudian harus dengan bahasa Arab yang jelas dipahami maknanya. Ada yang mengatakan, oh tidak harus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Boleh dengan selain Al-Quran, ya, doa-doa yang intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tidak boleh ada unsur kesyirikan di dalamnya. Boleh dengan bahasa yang lainnya, ya, bahasa selain bahasa Arab, dengan catatan bahasanya dipahami, jelas maknanya, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ini ada khilaf bainal ulama tentang syarat yang pertama dengan syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga mereka sepakat. Kemudian kedua, ruqyah yang diharamkan dan yang syirkiyah, ya tentunya adalah ruqyah yang tidak terpenuhi salah satu dari 3 syarat yang tadi kita sebutkan. Di sini dicontohkan seperti meruqyah yang di dalamnya ada unsur isti'adzah atau istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meruqyah dengan menyebut nama-nama syaitan dalam rangka meminta tolongnya kepada syaitan, atau orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah dia memiliki keyakinan ruqyah ini dapat berpengaruh dengan sendirinya. Kalau ruqyah jenis ini, ruqyah yang di dalamnya ada unsur isti'adzah, meminta perlindungan, istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebut nama-nama syaitan dalam rangka meminta tolong kepada syaitan tersebut, atau orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah meyakini ruqyah tersebut berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah yang dilarang ini hukumnya adalah syirkun akbar. Hukumnya syirik. Dan inilah masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Adapun kata beliau, wa in kanat, adapun apabila ruqyah dengan menyebut nama-nama, ya, la yu'rafu maknaha, yang kita enggak tahu maknanya, makna lafaz tersebut apa, maka yang seperti ini adalah mamnuun. Ini pun dilarang, ya, karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan biasanya kalau seseorang dia meruqyah dengan nama-nama, dengan lafaz-lafaz yang kita tidak pahami maknanya, kemungkinan besar di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Yang ini jelas hukumnya kalau seperti itu. Kalau jelas, ya, di dalam lafaz-lafaz yang dia ucapkan, doa-doa yang dia ucapkan, dia menyebutkan lafaz-lafaz yang dia tidak pahami maknanya, tapi sebenarnya hakikatnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan, maka yang seperti ini pun bisa hukumnya menjadi syirik akbar. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pengertian tamimah, pembagian dan hukumnya. At-tamaimu jam'ut tamimah. At-tamaim adalah jama dari tamimah. Kalau kita artikan jimat. Wahia, tamimah adalah kullu ma yu'allaku, segala sesuatu yang digantungkan, ala sadri, di atas dada mungkin, au ala babil bait, atau mungkin di atas pintu rumah, au fis sayarah, atau mungkin di atas mobil, segala sesuatu yang digantungkan, ya, au ayya makan, au ayyi makanin ma, atau di tempat mana saja. Kullu di sini pun umum, segala sesuatu apa saja itu bentuknya, baik gelang, benang, atau mungkin keris, ataupun mungkin tasbih yang dipasang di mobil, ya, yang dia pasang pada tempat-tempat tertentu. Kullu umum, apa saja yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu pun umum. Mungkin di dadanya, atau di pintu rumahnya, atau di mobilnya, ataupun di mana saja. Au yuttakhadhu mimma yuradu bihi tatmima amril khairil abdi, atau, ya, dia jadikan sesuatu tersebut, ya, untuk menyempurnakan perkara kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kenapa tamimah itu dinamakan tamimah? Karena tujuan orang yang memakai tamimah tersebut, tujuannya adalah untuk menyempurnakan apa yang dia inginkan. Dia jadikan segala sesuatu tersebut, dia gantungkan segala sesuatu tersebut pada tempat-tempat tertentu, ya, yang dia inginkan. Dari apa yang dia lakukan menggantungkan tamimah tersebut adalah tatmima amril khairil abdi, untuk menyempurnakan kebaikan, perkara kebaikan yang ingin dia dapatkan, atau menyempurnakan perkara tujuannya adalah apa? Untuk mencegah suatu mudarat. Waya, ini jadi catatan yang penting, waya taqidu fihi annahu sababun. Dan orang yang melakukan tersebut, yang dia menggantungkan benda-benda tersebut,
dia menjadikan benda-benda tersebut untuk menyempurnakan urusannya, dan dia meyakini ya benda tersebut annahu sababun, hanya sebagai sebab. Tapi walam yaj'alillahu ta'ala dzalika syai'a sababan la syar'an wala qadaran. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Maka inilah hakikat dari tamimah atau jimat yang banyak dari kaum muslimin yang tidak memahaminya. Intinya, tamimah atau jimat adalah segala sesuatu, apapun itu bentuknya, yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu, di mana saja. Ya, di dadanya kah, di mobilnya, di tokonya. Ya, yang tujuan dia untuk menyempurnakan urusannya, baik dalam perkara yang bermanfaat atau agar terhindar dari suatu kemudaratan. Yang dia ini, orang yang memakainya, hanya sekedar meyakini bahwa sesuatu tersebut adalah sebab, namun ternyata apa yang dia jadikan sebab itu bukanlah sebab. Allah tidak jadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Maka apabila ada orang yang melakukan seperti ini, dia menjadikan satu sebab ya yang dia yakini ini dapat mencegah kemudaratan atau dapat mendatangkan suatu kebaikan, ternyata sebab tersebut tidak Allah jadikan suatu sebab, baik secara syar'i maupun qadari, maka itu hakikat dari jimat. Ya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza qala qail, apabila ada seorang yang berkata, innama u'alliku hadhil asya li zinah, sesungguhnya saya menggantungkan perkara-perkara ini, sesuatu yang dijadikan jimat ini, yang dijadikan jimat oleh kebanyakan orang, saya menggantungkan li zinah, hanya sekedar sebagai perhiasan. Dan saya tidak menghadirkan ya hakikat makna dari jimat yang tadi disebutkan. Saya nggak meyakini apa yang saya pakai ini dapat menyempurnakan urusan saya nggak meyakini. Dan saya tidak meyakini sebagai sebab untuk terjadinya sesuatu, enggak. Saya pakai ini ya hanya sebagai hiasan. Dalam artian memang sesuatu ini galibnya dipakai untuk jimat. Tapi ada orang, dia pakai hanya sekedar hiasan. Dia nggak meyakini ini jimat. Ya, dia tidak meyakini ini dapat menolak suatu bala, enggak. Cuma tujuan dia hanya sebagai hiasan saja. Bagaimana hukum orang yang seperti ini? Yang dia memakai suatu benda yang memang biasanya dipakai untuk jimat, tapi orang yang melakukan ini tujuannya hanya sebagai hiasan saja. Nggak ada keyakinan yang terkait dengan jimat. Fanaqulu, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, maka kita katakan apabila seseorang menggantungkan jimat yang dia memang memiliki keyakinan benda tersebut dapat mencegah suatu kemudaratan, dan dia meyakini bahwasanya benda tersebut adalah sebagai sebab, fayakunu qad asyraka syirkal asghar, maka orang yang memakai jimat ini telah melakukan kesyirikan, syirik yang asghar. Wa in allaqaha lizina, tapi jika dia menggantungkannya untuk hiasan saja, fahuwa muharramun, maka ini hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur bertasabuh dengan orang yang melakukan kesyirikan yang asghar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ini apabila ada suatu benda yang memang ini biasanya dipakai oleh orang-orang untuk jimat, maka haram bagi kita untuk memakainya walaupun kita tidak memiliki keyakinan apa-apa. Haramnya ditinjau dari sisi mana? Dari sisi bertasabuh dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang pembagian dari tamimah. At-tamaim tanqasimu ila qismaini. Tamimah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tamaim, tamimah yang terkandung di dalamnya Al-Quran dan doa-doa nubuwah, doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tamimah ada dua bentuk. Itu tamimah ya yang orang jadikan sebagai tamimah tapi berasal dari Al-Qur'an atau dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalamnya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan sebagai wasilah, ya, yang dia jadikan jimat dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dia tulis di selembar kertas, dimasukkan ke dalam kalung misalnya dia pakai. Ya. Maka jimat yang seperti ini, jimat yang berasal dari Al-Qur'an atau doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, hada ikhtilafus salaf, ya, maka ini ada khilaf bainal ulama salaf. Ya. Dan khilaf ini terbagi menjadi dua pendapat. Minhum man ajaza. Di antara mereka dari ulama salaf, ya, dari para sahabat, ya, ini khilaf bainal ulama, dari ulama kalangan sahabat dan juga dari kalangan tabi'in. Ya, khilaf mereka. Ada di antara mereka yang membolehkan. Mengapa mereka membolehkan jimat dari Al-Qur'an? Ya, nadharan li anna hadza minal Qur'an, karena mereka memandang jimat ini kan berasal dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan berobat dengan kitabullah, mencari kesembuhan dengan kitabullah kan disyariatkan. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang membolehkan memakai jimat dari Al-Qur'an karena mereka memandang, ya, jimat dari Al-Qur'an kan berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kalamullah. Ya, berarti berobat dengan kitabullah, ya, mencari kesembuhan dengan kitabullah ini adalah suatu perkara yang disyariatkan. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang melarang, sama sekali tidak memberikan keringanan terkait masalah jimat. Baik jimat yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an, ini hukumnya haram. Kenapa? Li umumin nahyi anit tamaim, karena keumuman dalil yang melarang tamimah. Tidak ada dalil yang mengkhususkan secara tegas. Berkata Syekh Sulaiman di dalam kitabnya Syarah Kitabut Tauhid, yaitu Fi Tafsiril Aziz Al-Hamid, yang anda dapatkan dari kitab Al-Qaulus Sadid, ya, dari ta'liq dari ulama yang menyusun kitab ini, ta'liqnya. Ini Al-Qaulus Sadid ini karyanya Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di. Kemudian ditaklik oleh seorang ulama, kemudian beliau memberikan suatu catatan kaki, ya, membawakan perkataan Syekh Sulaiman fi Tafsiril Azizil Hamid. Beliau berkata, "I'lam anal ulama minas sahaba wat tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tamaim allati minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi." Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya para ulama baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka berselisih tentang boleh enggak menggantungkan jimat yang berasal dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat Allah. Faqalat ta'ifatun, satu kelompok mengatakan, ya juzu dzalika, boleh, tidak masalah memakai jimat dari Al-Qur'an. Dan ini wa huwa qaulu Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah pendapatnya Amr bin As dan selain beliau. Wa huwa zahiru ma ruya an Aisyah, dan ini zahir dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi di antara para sahabat yang membolehkan tamimah dari Al-Qur'an adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan selain beliau di antaranya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari ulama wa Ahmad fi riwayatin. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, ya, memilih pendapat yang membolehkan tamimah yang berasal dari Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat dan tiwala adalah kesyirikan. Ya, apa yang mereka pahami tentang hadis ini? Oh, mereka mengatakan hadis ini yang mengatakan bahwasanya tamimah adalah kesyirikan, yaitu tamimah yang berasal dari selain Al-Qur'an, yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Adapun tamimah yang berasal dari Al-Qur'an, maka dia seperti ruqyah. Ya, amma allati fi Al-Qur'an wa sifatuhu fakar ruqyah, kata mereka. Adapun tamimah yang berasal dari Al-Qur'an
atau di dalamnya ada nama-nama dan sifat Allah, maka seperti ruqyah. Ruqyah saja boleh, ya. Bedanya kalau ruqyah adalah sesuatu yang dibacakan, kalau tamimah dia ditulis di selembar kertas kemudian dijadikan sebagai jimat. Kemudian beliau pun mengatakan wa huwa zahir ikhtiyari Ibnul Qayyim, dan ini pun zahir pilihan dari Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman di sini termasuk dari ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Qur'an. Wa qalat ta'ifatun, dan berkata kelompok yang lainnya dari para ulama, mereka berkata la yajuzu dzalika. Tidak boleh. Ya, tidak boleh memakai tamimah jimat dari Al-Qur'an. Pendapat ini yang tidak membolehkan adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan ini adalah zahir dari perkataannya pendapatnya Hudzaifah, Uqbah bin Amr, dan Ibnu Ukaim radhiyallahu anhum. Jadi antara sahabat yang tetap tidak membolehkan, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Hudzaifah, Uqbah bin Amr, kemudian Ibnu Ukaim atau Akim radhiyallahu anhum. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'in, dan pendapat ini pun ia dipilih oleh sebagian besar dari para tabi'in, terutama murid-muridnya Ibnu Mas'ud seperti Alqamah, Aswad, dan yang lainnya dari para pembesar-pembesar tabi'in. Dan ini pun salah satu dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki dua riwayat. Ada yang dalam satu riwayat beliau mengatakan boleh, dalam satu riwayat beliau mengatakan tidak boleh. Dan pendapat Imam Ahmad yang tidak membolehkan ini pun dipilih oleh kebanyakan dari murid-muridnya. Dan ulama-ulama sekarang ini lebih memilih pada pendapatnya Ibnu Mas'ud dan ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya tamimah pun yang berasal dari Al-Quran ini tidak boleh. Kemudian mereka pun menjelaskan, ya, mengapa tidak boleh, mengapa tamimah dari Al-Quran pun ini tidak boleh. Wa dzalika li thalathati umur. Tidak bolehnya ini karena 3 sebab. Ya, beliau menjelaskan mereka para ulama yang tetap tidak membolehkan Al-Quran yang berasal dari jimat yang berasal dari Al-Quran ini karena 3 alasan. Yang pertama adalah umumun nahyi, karena keumuman larangan yang melarang tamimah, dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya secara tegas. Beda dengan ruqyah, beda. Ya, kalau ruqyah jelas. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruqyah, maka beliau bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi sirkun." Dan kenyataan yang ada, Rasulullah pernah diruqyah, bahkan Rasulullah pun pernah meruqyah. Ya, tapi terkait masalah tamimah tidak ada athar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jimat dari Al-Qur'an, tidak ada. Ya, berarti keumuman dalil ini tetap berada keumumannya. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka dia tetap pada keumumannya. Ini inna ruqa wa tama'im wa tiwala, ini umum, adalah syirik. Ada enggak kira-kira yang memalingkan dari keumuman? Lihat ruqyah ada enggak? Oh, ada ruqyah. Ada dalil yang lainnya yang membolehkan. Oh, berarti keluar dari keumumannya. Boleh dengan catatan tidak ada unsur kesyirikannya. Kalau tamimah, ada enggak dalil yang mengkhususkan kalau dari Al-Qur'an? Tidak ada. Ini hanya istihad sebagian para sahabat saja. Kalau ruqyah dari Al-Quran boleh, berarti tamimah boleh dong. Tapi asal secara tegas, ya, dari ucapan Rasulullah enggak ada. Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita belum dapatkan ada yang menjelaskannya. Ini ya. Kemudian yang kedua alasannya adalah saddul wasilah, untuk menutup wasilah, pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Saya Shalih Fauzan menjelaskan, li'annana, karena apabila kita membolehkan tamimah dari Al-Quran, maka ini bisa membuka pintu-pintu penggunaan tamimah dari selain Al-Quran, terutama dari orang-orang awamnya. Ya, tatkala kita memakai tamimah misalnya dari Al-Quran, kita tulis Al-Quran ayat kursi, kita masukkan ke dalam kalung misalnya ya, kemudian kita pakai. Orang awam kan dia adalah orang yang awam, yang nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana yang dari Al-Quran ataupun dari selain Al-Quran. Sehingga pemakaian tamimah dari Al-Quran ini mengkhawatirkan nanti akan terjadi pemakaian tamimah dari selain Al-Quran. Yang jelas ini adalah menunjukkan, yang jelas tamimah dari Al-Quran hukumnya adalah
kesirikan. Maka untuk menutup pintu-pintu kesirikan, dan ini biasa dalam syariat, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada suatu keharaman, maka ini pun diharamkan. Ya, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keharaman ini diharamkan. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kewajiban ini pun hukumnya adalah wajib, dan seterusnya. Ini kaidah ma'ruf dari para ulama. Karena memakai tamimah dari Al-Quran ini bisa mengantarkan kepada pemakaian tamimah dari selain Al-Quran yang jelas hukumnya adalah syirik, maka ini pun hukumnya tidak boleh. Taib, yang ketiga, alasan yang ketiga, karena menggantungkan tamimah dari Al-Quran ini besar kemungkinan akan menyebabkan pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quran. Apalagi kalau digantungkan kepada seorang anak kecil, ya, yang dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari najasah, ya, mungkin dia pipis ataupun yang semisalnya, dia nggak ngerti dia. Atau mungkin kalau orang yang dewasa dia memakai tamimah dari jimat, ada kemungkinan dia pun akan masuk ke tempat-tempat yang kotor, masuk ke dalam WC ataupun yang semisalnya. Begitu pula dengan apabila dipakai oleh orang-orang yang bodoh, yang mereka nggak tahu bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Sehingga kalau tamimah dari Al-Quran ini dibolehkan, kemungkinan besar akan terjadinya penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dari 3 sebab ini, maka para ulama mengharamkan tamimah dari Al-Quran. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan pun di sini menjelaskan, adapun para ulama yang membolehkan Al-Quran, tamimah dari Al-Quran, mereka pun memberikan syarat-syarat. Jadi ulama-ulama yang mereka berpendapat bahwasanya boleh tamimah berasal dari Al-Quran, itu pun mereka memberikan syarat-syarat. Ada 3 syarat yang mereka jelaskan. Yang pertama, antakuna tamimah minal Quran. Jadi tamimah itu harus benar-benar berasal dari Al-Quran. Yang kedua, antakuna maktubatan bil lafzil al-arabi. Ya. Jadi tamimah itu yang berasal dari Al-Quran harus tertulis dengan lafaz Arab. Fala tuktabu bil lafzi a'jami. Enggak boleh ditulis dengan huruf atau lafaz a'jami. Ya, selain dari bahasa Arab. Dengan au bi khatin la yukra, atau dengan khat yang tidak bisa dibaca. Ini syarat yang kedua, harus tertulis dengan bahasa Arab, ya, tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan tatkala dia dengan bahasa Arab ini dengan tulisan yang harus bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang memakai jimat ini yang berasal dari Al-Quran, dia harus meyakini bahwasanya kesembuhan itu minallah, adalah berasal dari Allah, bukan dari jimat tersebut. Ya, jimat ini hanyalah sebagai sebab saja. Maksudnya jimat yang berasal dari Al-Quran. Ini ya, ini ulama yang membolehkan jimat dari Al-Quran, mereka pun memberikan syarat-syarat. Di sini ada 3 syarat. Dan kemudian jenis yang kedua dari tamimah adalah tamimah min ghairil Al-Quran. Tamimah yang berasal dari selain Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan pada bab yang ke-7. Hukum asalnya adalah syirik asghar. Ya, jika pemakainya hanya sekedar meyakini ini hanyalah sebab saja, dan yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Ya, jika orang yang memakai jimat ini meyakini jimat inilah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Jam berapa sekarang? 3:07. Hah? 4:30. Kita masuk pada penjelasan dalil. Ada beberapa dalil di sini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang pertama, fi sahihi, ay fi sahihil Bukhari wa Muslim. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, sudah berlalu penjelasannya ya. Jadi kalau Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan fi sahihi, maka ini ada 3 kemungkinan. Ima diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, atau diriwayatkan oleh kedua-duanya di dalam sahihnya. Adapun fi sahih di sini adalah maksudnya adalah fi sahih Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abi Bashir Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Ini sahabat yang mulia ini, beliau masyhur dengan nama kunyahnya. Walam yu'raf lahu ismun, dan tidak diketahui nama aslinya siapa.
Kama qala Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi sahabat yang mulia ini ya masyhurnya ya dikenal kunyahnya, nama aslinya ya tidak dijelaskan oleh para ulama atau tidak diketahui oleh para ulama siapakah nama asli dari sahabat yang mulia ini. Annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau itu Abi Bashir Al-Ansari pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar-safar beliau. Dan di sini tidak dijelaskan ya safar dalam rangka apa dan kemana. Fa arsala rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar tersebut yang dihadiri oleh Abi Bashir Al-Ansari, beliau mengutus seorang utusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan amanah kepada utusan ini, alla yabqayanna. Nun di sini adalah nun taukid tsaqilah. Jadi Rasulullah benar-benar memberikan suatu penekanan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun. Kiladatun ini sebagai fa'il. Ya, janganlah kiladatun. Kiladatun ini adalah apa? Kalung. Ya, janganlah kalung dibiarkan, benar-benar dibiarkan pada leher ba'ir. Yaitu pada leher unta. Min watarin, yang terbuat dari watar. Apa itu watar? Watarin adalah tali busur panah yang sudah usang. Ya, tali busur panah yang sudah usang. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kalau busur panah yang mereka gunakan ini sudah usang, mereka lepas, gitu ya. Kemudian mereka jadikan sebagai jimat, tamimah. Mereka pakaikan pada leher kendaraan mereka, ya, dengan keyakinan ya tali busur tersebut yang mereka jadikan sebagai kalung ini dapat menolak ain dari binatang ibil, ya, onta yang mereka miliki. Ya, jadi di sini Rasulullah bersabda, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladah. Au kiladah di sini hada syaqqun minar rawi. Au di sini adalah ragu-ragu rawi yang meriwayatkan. Di sini ragu-ragu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya qaladatun min watarin, atau hanya bersabda qaladatun? Ala kulli hal, intinya ya sama saja. Apakah gelang itu berasal dari watar, ya, tali busur panah yang sudah usang, ataupun selain itu, sama saja ya. Apabila orang yang menggunakan gelang tersebut, apa kalung tersebut, yang dia memiliki keyakinan bahwasanya kalung tersebut ini dapat mencegah suatu kemudaratan atau mendatangkan suatu manfaat, sementara itu adalah bukan sebab, maka ini masuk ke dalam kategori jimat. Dan dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Janganlah dibiarkan kalung yang dipakaikan kepada leher binatang onta, baik dari water ataupun yang semisalnya, illa kutiat, kecuali kalung tersebut harus dicopot, dilepaskan. Hadza fihi izalatul munkar. Hal ini menunjukkan akan wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran. La siyama idza kana hadzal munkar fil aqidah. Lebih-lebih lagi apabila kemungkaran tersebut ini terkait dengan akidah. Maka lebih ditekankan lagi bagi orang yang memiliki kemampuan, dengan catatan bagi orang yang dia memiliki kemampuan, yang dia bisa merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat itu adalah seorang pemimpin, ya, yang bisa merubah kemungkaran pada saat itu dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan tangannya. Ya. Bagi seseorang yang dia tidak bisa misalnya, maka kalau dia bisa menasehati dengan lisannya. Kalau dia memang tidak mampu, ya, dengan sebab-sebab yang syar'i, ya, bukannya tidak mampu karena dia sebenarnya mampu tapi dia takut, maka ini dia masuk ke dalam kategori yang seharusnya dengan lisan, berarti dia meninggalkan suatu kewajiban. Jadi kalau benar-benar dia tidak bisa, maka minimalnya dengan hatinya. Maka munasabah hadzal hadis lil bab ini sangatlah jelas, ya. Dalam hadis yang mulia ini sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tamimah, ya, dengan berbagai macam bentuknya, kiladah, baik dari water ataupun yang semisalnya, dan beliau mewajibkan untuk segera memutus, ya, jimat tersebut. Mungkin ini dulu, ya, yang bisa kita sampaikan.
Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan perkara-perkara dunia. Seperti seseorang yang merasa bahagia ketika bermain game. Jika seseorang meyakini bahwa sumber kebahagiaan baginya hanya melalui perkara-perkara dunia, misalnya game, apakah hal itu termasuk perbuatan syirik? Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu butuh perincian ya. Allahu a'lam bishawab. Anda enggak bisa menjelaskannya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi yang pasti kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka hanya sekedar meyakini itu hanyalah sebab, ya dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala menurut versi dia, maka ini bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan, gitu ya. Tapi kalau dia masih meyakini nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya ada unsur-unsur mengingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan atau perbuatannya, maka masuk ke dalam kategori syirik. Nanti insyaallah kita bahas bab yang diberikan judul ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Yang mereka menetapkan nikmat-nikmat dari Allah, dalam artian mereka tahu nikmat-nikmat ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin orang yang main game misalnya, ana yakin dia pun pasti meyakini apa yang dia dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari gamenya ini, bukan. Ya, dari kenikmatan-kenikmatan dia dapatkan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia main game misalnya timbul perasaan nikmat. Nikmat di sini maksudnya nikmat apa nih? Kalau nikmat itu sekedar perasaan, tatkala main game dia mendapatkan kenikmatan, itu berarti kan kenikmatan semu ya. Yang itu hakikatnya adalah berasal dari syaitan. Ya, kenikmatan yang tidak hakiki. Ya. Summa yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Bentuk pengingkarannya banyak. Ya, di antaranya mungkin dengan ucapannya dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan perbuatannya yang dia gunakan nikmat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukum ruqyah masal dan bagaimana hukum memajang ayat Al-Quran di dinding rumah atau tempat lainnya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Jadi tatkala kita memiliki suatu keyakinan, melakukan suatu perbuatan, apapun itu bentuknya, harus ada dasar, harus ada dalil. Ya, kira-kira ada enggak dalil ya yang membolehkan, yang menjelaskan tentang ruqyah yang seperti itu? Karena hukum asal ya suatu bentuk pengobatan itu harus ada dalilnya. Ya, hukum asal dari suatu bentuk pengobatan itu harus ada dalil yang menjelaskannya. Ya, kalau dia tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka kembali kepada hukum asal. Pernahkah kita dapatkan Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in atau para ulama yang mereka meruqyah dengan ruqyah masal? Ada tidak yang melakukannya? Kalau tidak, ya kita sudah mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun memajang Al-Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Kalau tidak salah, Syekh bin Baz itu menganggap bid'ah perbuatan yang seperti itu, membajang Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu untuk dibaca, bukan dipajang. Apalah manfaatnya dipajang kalau tidak dibaca? Selanjutnya, Bismillah. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, yang mana salah satunya tidak meminta ruqyah? Maksud di sini ruqyah syariah atau yang lain Ustaz? Jazakumullah khairan. Sudah kita jelaskan bahwasanya hukum asal dari ruqyah itu boleh, dalam artian ruqyah yang syariah. Ya. Jadi tidak meminta ruqyah di situ adalah umum. Baik ruqyah yang syariah, lebih-lebih lagi ruqyah yang syirkiyah. Ya. Kenapa sih orang yang meminta ruqyah kepada orang lain, Rasulullah menafikan
termasuk dari orang-orang yang tidak dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena ghalibnya, kebanyakan tatkala seseorang itu meminta ruqyah, kebanyakan orang yang meminta ruqyah itu hatinya bersandar. Ima dia bersandar kepada zat ruqyahnya itu, dia bersandar kepada ruqyahnya, atau ima dia bersandar kepada orang yang meruqyah. Dan ini banyak ya, banyak sekali orang biasanya itu bersandarnya kepada orang yang meruqyah, apalagi dia sudah tenar, biasa meruqyah. Dan biasanya kalau dia meruqyah itu setannya mungkin langsung kabur atau penyakitnya langsung sembuh misalnya. Ini biasa orang-orang ini berta'aluk, menggantungkan hatinya kepada ruqyah. Ini di antara alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sih kok meminta ruqyah itu? Ya, dia tidak termasuk dari orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, karena biasanya orang yang meminta itu, ya, dia ada unsur bersandar kepada ruqyah dan orang yang meruqyah. Apalagi dari sisi zat meminta. Di dalam minta ini kan ada nau minadzul. Ada jenis dari apa? Merendahkan. Orang minta-minta. Apapun itu bentuknya, kalau dia minta, itu ada unsur kerendahan. Adapun orang yang mentak tauhid, dia yang seperti ini dia jauhi. Ya, kalau kita lihat dari 4 sifat yang disebut oleh Rasulullah, tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, tidak bertatoyur. Ini intinya sama. Karena semuanya itu meminta ruqyah, meminta kai, dan bertatoyur, di dalamnya ada unsur menyandarkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sifat yang keempat Rasulullah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masuk di dalamnya baik ruqyah yang syar'i, apalagi lebih-lebih lagi ruqyah yang syirkiyah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika ada orang laki-laki yang meruqyah seorang perempuan dan dia meruqyah secara langsung tanpa ada hijab, bahkan sampai menyentuhnya secara langsung? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yes, kalau memegang perempuan yang bukan mahramnya tanpa hijab, ini hukumnya haramnya tidak boleh. Dan setahu ana, pengalaman ana tatkala Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala itu meruqyah santriwati yang disihir itu pakai hijab. Kemudian di balik tabir itu dipegang oleh akhwat yang lainnya. Ya, kecuali kalau dalam keadaan terdesak tidak memungkinkan, ya namanya dalam perkara yang terdesak, ya suatu saat ini dibolehkan. Tapi hukum asalnya ini sebaiknya dijauhkan, Allah a'lam bishawab. Apalagi sampai menyentuh yang bukan mahramnya tanpa aling-aling. Ini jelas ya. Selanjutnya, Ustaz, izin bertanya, apakah ada syarat tertentu untuk orang yang meruqyah? Soalnya di daerah kami ada dukun yang bisa meruqyah, Ustaz. Tadi sudah kita jelaskan, ruqyah itu ada dua, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang dilarang. Berarti kan ruqyah yang dilarang itu memang benar-benar terjadi, yang dia dengan bantuan syaitan, ini yang biasa dilakukan oleh para dukun. Dan tatkala misalnya dukun tersebut dia meruqyah dengan meminta bantuan kepada syaitan atau menggunakan biasanya lafaz-lafaz yang kita tidak pahami maknanya, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit tersebut atau mungkin dia kesurupan kemudian sembuh, ini ada bantuan dari syaitan. Apalagi kalau orang yang sakit tersebut mungkin disihir, nanti kan ada unsur kong-kalingkong, kerjasama antara syaitannya sang dukun dengan syaitannya yang masuk ke dalam orang yang disihir ini, ya. Tujuannya apa? Sama, untuk menyesatkan manusia. Jadi mereka sesama syaitan ini bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Jadi syarat orang yang meruqyah yang syar'i jelas, ya, dia harus bisa baca Al-Qur'an. Kemudian biasanya kalau kita lihat pengalaman, ya, besar dan kecilnya pengaruh athar dari ruqyah tersebut bisa dilihat dari keimanan yang ada pada orang-orang tersebut. Ma'ruf cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tatkala ada orang yang dia kesurupan, kemudian ingin minta tolong kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu ada suatu urusan, cuma dititipin sendalnya saja, katakan kepada setan tersebut, ini adalah sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tatkala dia tahu itu adalah sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka setannya langsung keluar dari tubuh orang tersebut. Tapi tatkala Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal dunia, orang ini sudah kesurupan lagi, kemudian diambillah sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal, kata ini sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia nggak takut. Kenapa?
Dia bukan takut kepada sendalnya, tapi kepada sang pemilik sendal tersebut. Ya, tatkala masih hidup Imam bin Hambal takut setan tersebut, tapi setelah meninggal, ya, maka setan tersebut tidak takut. Setan pun tahu berarti. Dari sini pun setan ngerti, orang yang mati itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, secara tidak langsung dari kisah tersebut. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai syarat kedua ruqyah, yaitu menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Apakah disyaratkan yang memahami maknanya itu yang meruqyah saja atau juga yang diruqyah? Jazakumullah khairan. Ahsannya kedua-duanya, ahsannya adalah yang kedua-duanya. Tatkala orang yang diruqyah itu pun dia mendengarkan ayat-ayat, ya, kemudian kalau dia bisa paham itu bagus. Ahsannya Allah alam bisawab, apakah disyaratkan kedua-duanya atau tidak. Tapi minimal yang meruqyah, karena dia yang berdoa. Tatkala dia meruqyah kan dia mendoakan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya yang diruqyah itu pun juga paham, dia sama-sama pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih utama. Oh, bisa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.